Shalom, selamat pagi. Pagi ini sebelum memulai aktivitas, kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis 22 Oktober 2020. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan kepada kami sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Sebelum kami menjalani aktivitas kerja karya kami di hari ini, kami hendak sejenak mendengarkan firman-Mu, sapaan sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan kami jadikan sebagai pedoman atau petunjuk untuk kami berjalan dalam kehidupan di tengah dunia yang syarat dengan tantangan, pergumulan, cobaan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Ibrani terus meyakinkan pembaca suratnya tentang keunggulan Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10, penulis surat Ibrani meyakinkan bahwa Yesus adalah imam besar yang agung, imam besar yang sejati. Sebagaimana kita ketahui, orang Israel sangat mementingkan ritus peribadahan. Dalam pelaksanaan ritus peribadahan, kedudukan imam dan lebih-lebih imam besar menjadi sangat penting. Tanpa imam, ibadah tidak akan berjalan. Sebab tanpa imam, tidak ada seorang pun yang bisa langsung berhubungan dengan Allah dalam suatu peribadahan. Imam menjadi mediator atau perantara antara manusia dengan Allah. Ia menjadi wakil Allah di hadapan manusia dan wakil manusia di hadapan Allah. Sebagai wakil Allah di hadapan manusia dan wakil manusia di hadapan Allah, seorang imam bertugas mempersembahkan kurban pendamaian dan penghapusan dosa, baik untuk dirinya sendiri dan untuk dosa umat Israel. Korban yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah binatang yang tak bercacat, baik itu lembu, domba, kambing, burung, dan sebagainya. Mereka meyakini bahwa dengan membawa binatang yang tidak bercacat sebagai kurban, maka dosa-dosa mereka dihapuskan
dan mereka diperdamaikan kembali dengan Allah. Binatang yang dikorbankan itu akan disembelih dan darahnya ditampung dalam suatu bokor. Dagingnya yang terbaik kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan semua itu terjadi di ruang kudus. Dan khusus untuk imam besar, hal itu dilakukan di ruang khusus, yaitu ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang diperbolehkan masuk ke ruang Maha Kudus. Setelah upacara selesai, imam akan keluar membawa bokor berisi darah, dan darah itu akan dipercikkan kepada umat yang hadir di Bait Allah sebagai tanda pendamaian dan penghapusan dosa. Penulis surat Ibrani mengangkat tentang Yesus sebagai imam besar yang agung untuk meyakinkan pembacanya agar semakin kokoh beriman kepada Yesus, karena Yesus adalah imam besar yang agung dan sejati. Yesus menjadi perantara yang sejati antara manusia dengan Allah. Jika imam besar Israel setiap hari harus mempersembahkan kurban berupa binatang untuk pendamaian dan penghapusan dosanya sendiri dan dosa umat Israel, maka Yesus mempersembahkan dirinya dan mencurahkan darahnya menjadi korban untuk pendamaian dan pengampunan dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Di pagi hari ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah imam besar, agung, dan sejati. Ia adalah anak Allah yang telah mendamaikan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa. Dia menyucikan kita dari dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, bukan hanya lewat lagu yang merdu dan indah, tetapi juga lewat kata, sikap, tindakan, dan perilaku kita. Yang kedua, kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan. Dan karena itu, kiranya kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita menjalani aktivitas kita di hari ini. Kita ingat bahwa kita sudah diselamatkan dari kuasa dosa. Dan biarlah kiranya kita penuh semangat menjalani hari ini, karena kita tahu segala yang kita lakukan tidak sia-sia. Dan kita tahu bahwa ada hari depan yang penuh harapan, hari depan yang damai sejahtera dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Yesus adalah imam besar yang agung dan sejati, yang telah mengorbankan dirinya sendiri, mencurahkan darahnya demi untuk mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan dan menghapus dosa kami, mendamaikan hubungan kami dengan Tuhan yang terputus karena dosa. Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan
sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Biarlah kami memuji memuliakan Tuhan di sepanjang hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami boleh hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Kami senantiasa taat pada kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan sertai berkati kami di sepanjang perjalanan hidup kami di hari ini. Jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, wabah, penyakit. Kiranya Tuhan lindungi kami dari kuasa kegelapan. Lepaskan kami dari cobaan. Kiranya Engkau berjalan bersama kami, beserta kami di sepanjang hari ini. Kami doakan bagi jemaat-Mu yang mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan pagi hari melalui kanal YouTube GPIB Betania Makassar, baik warga jemaat GPIB Betania maupun yang dari gereja lain. Tuhan, kiranya Engkau karuniakan kesehatan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kekuatan iman dan pengharapan. Dan kiranya mereka boleh mendapatkan kelepasan dari pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya segala yang kami lakukan hari ini, kerjakan dan usahakan, boleh berhasil. Karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.